Shalom anak-anak Miss. Apa kabarnya di rumah? Miss harap kabar anak-anak Miss di rumah luar biasa. Hari ini kita akan mulai ibadah kita lagi. Miss harap anak-anak Miss yang di rumah duduk rapi, bawa Alkitabnya. Sebelum memulai ibadah kita akan berdoa yang dibawakan sama Miss Singsuan. Haleluya. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan, anak-anak kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa buat segala penyertaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati semua anak kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Bapa yang baik, biarlah anak kami semuanya Tuhan boleh beribadah, boleh mengikuti ibadah dengan penuh hikmat dan tidak main-main Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati juga Tuhan Miss dan sernya yang akan memimpin pujian ini. Biarlah semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja. Haleluya.
makin semangat. Oke, anak-anak Miss yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Gerakannya ya, Nak. Bangkit
akan berdoa. Haleluya, semuanya lipat tangannya, tutup mata yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati Tuhan pekerjaan kedua orang tua kami, usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Oke, nah kita akan angkat satu lagu pujian, persembahan kami. Semuanya tepuk tangan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di sana kuboan Tuhan, patue di ngolong kuna sota sodiam. Sadia maafkanlah Tuhan, molos saira cuma sederikan dosa. Jangankan salah malam. Haleluya, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik anak-anak Miss, anak-anak Miss yang di rumah kan sudah ada Alkitabnya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak Miss dengan sikap baik, dengan sikap tertib akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kita akan angkat lagu pujian. Kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa dong. Bagaimana pada hari ini dengan pujian-pujiannya? Luar biasa tidak? Pasti. Siapa yang merasa sukacita, mari angkat tangannya semuanya. Haleluya. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji nama-Mu dan memuliakan Kau Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah menyenangkan hati-Mu dengan segala pujian kami. Terimalah itu Tuhan menjadi kesenangan bagi-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu, dalam Kau berikan kami hikmat pengertian akan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Aku serahkan seluruh anak-anak yang ada di rumah, yang saat ini sedang live secara langsung Tuhan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka juga dapat terfokus untuk belajar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang minggu lalu beribadah? Coba angkat tangannya. Masih sedikit. Wow, sudah lumayan banyak ya yang beribadah ya. Nah, saya mau tanya nih, minggu lalu pelajaran tentang apa? Tentang apa? Ya, ada yang lupa. Tentang siapa? Tentang 10 tulah yang dibawakan oleh Kak Gita. Seru ya firman Tuhannya minggu lalu tentang 10 tulah. Nanti waktu masuk nanti sernya atau misnya akan tanya nih, apa aja 10 tulah itu? Tulah pertama, kedua, dan sampai ke 10 itu apa ya? Nanti kalau adik-adik hafal ya, kalau adik-adik hafal nanti kasih reward, kasih hadiah nanti sama sernya. Oke adik-adik, nah kita sudah belajar 10 tulah. Itu bagaimana Tuhan bekerja luar biasa bagi Israel ketika bangsa Mesir sedang memperbudak mereka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu Paskah. Wah, Paskah itu apa gitu? Kok ada sangkut pautnya tentang Mesir? Apa sih sangkut pautnya tentang tulah? Hari ini kita akan belajar. Yuk kita baca dulu firman Tuhan dalam Keluaran 12, buka Alkitabnya. Keluaran 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Lalu nanti lanjut ke ayat 21 sampai 23, lalu 29 sampai 30. Ya, kita baca, itu panjang ayatnya, tapi saya mau baca kita itu dia setengah-setengah saja. Kita baca dulu Keluaran 12 ayat yang 12 sampai yang ke-13. Ya, kita baca dalam hitungan 3. 1 2 3 ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, lalu lompat kita ke ayat 21. Ayat 21 ya, sampai yang ke-23. Ayat 21 sampai 23. Langsung kita baca sama-sama. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua pintu di tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Lalu kita lompat lagi ya, ayat yang ke-29 sampai 31. Ya, ayat 29, tengok ayat 29 adik-adik, kita baca lagi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Nah, adik-adik, ini kita akan belajar tentang tulah yang ke-10. Paskah itu bersangkut paut pada tulah yang ke-10 pada zaman itu. Apa itu tulah yang ke-10? Coba angkat tangannya. Apa? Iya, tentang apa? Kematian anak
sulung. Nah, semua anak sulung ya pada waktu itu mati. Ya, Tuhan menyuruh semua orang Israel untuk apa? Untuk melakukan sesuatu supaya mereka juga tidak kena tulah tersebut. Ya, jadi semua waktu itu yang anak sulung laki-laki maupun hewan itu pada waktu itu ketika kematian datang, seperti malaikat kematian datang, semua anak sulung itu mati. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi hewan juga yang pertama lahir itu semuanya mati adik-adik. Ya, itu semuanya mati pada waktu itu. Maka pada waktu itu juga bagaimana supaya orang Israel bisa selamat, semua anak-anak sulung orang Israel bisa selamat, maka pada waktu itu juga Tuhan menyuruh kepada semua orang Israel untuk menyembelih seekor domba. Apa? Menyembelih seekor domba. Untuk apa dombanya, Sir? Ya, ketika itu dombanya itu dibunuh, lalu dagingnya dimakan, tapi darahnya itu disuruh kayak ngambil kayu, lalu ada kain, taruh di kepalanya kain itu, lalu dicelupkan darah itu. Nah, disuruhlah oleh Tuhan untuk menempelkan di atas pintu mereka darah tersebut. Ditaruhlah darah domba itu di atas pintu mereka. Apa tandanya itu? Itu tandanya bahwasanya ketika kematian itu datang lewat, ya, kegelapan itu lewat, kalau ada darah itu, maka katanya rumah itu tidak akan ada kematian. Rumahnya tidak akan ada kematian. Jadi hanya orang Israel yang dikasih Tuhan pemahaman akan itu. Ditaruh darah itu, ketika kematian lewat, orang Israel satu orang pun tidak ada yang mati. Binatang yang ada di dalam rumah ataupun di kandang juga tidak mengalami kematian karena oleh darah anak domba tersebut. Ya, itulah adik-adik yang terjadi pada waktu itu, pada tulah ke-10. Bagaimana Tuhan bekerja bagi orang Israel. Dari ketika anak sulung Firaun mati dan anak-anak sulung orang Mesir pada matian, bahkan binatang-binatang ternak mati, mereka berteriak histeris pada malam hari itu, merasakan kesedihan yang luar biasa, malapetaka yang sungguh mereka sangat takuti. Dan ketika itu Firaun berkata dan memanggil Musa dan Firaun dipanggil oleh Musa dan Harun dipanggil oleh Firaun dan berkata, mulai malam ini pergilah kalian minggat dari tanah Mesir, karena mereka merasa bencana besar sedang terjadi. Dan pada malam hari itu dengan senang, dengan sukacita, mereka akhirnya keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Ya, itulah perjalanan Israel ketika jadi perbudakan yang terjadi di tanah Mesir. Tapi kenapa itu harus terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Apa yang harus kita ketahui tentang firman Tuhan ini, tentang bagaimana Allah bekerja bagi bangsa Israel ketika menghadapi perbudakan di tanah Mesir. Ya, adik-adik, dari firman yang sudah kita pelajari ini, yang perlu kita ketahui dari firman ini yang pertama adalah adik-adik, karena Tuhan menghukum Mesir karena Firaun itu apa? Tidak mau membebaskan Israel. Akhirnya Tuhan pakai Musa dan Harun supaya apa? Supaya terjadi pelepasan atau kebebasan bagi bangsa Israel. Dan terjadilah 10 tulah tersebut, adik-adik. Ya, yang kedua, adik-adik, apa yang perlu kita ketahui dari firman tersebut? Yang kedua adalah anak domba yang tak bercacat itu disembelih orang Israel itu artinya adalah mewakili korban yang dipersembahkan sebagai pengganti para putra sulung mereka. Jadi anak domba tersebut disembelih orang Israel itu sebagai pengganti, ya, pengganti anak sulung mereka supaya nggak mati. Jadi ada pergantian yang terjadi. Kalau tidak dilakukan demikian, maka semua, bahkan hanya bangsa Mesir, bangsa Israel juga anak sulungnya akan mengalami kematian yang luar biasa. Tapi untuk mengganti itu, Tuhan menyuruh mereka untuk menyembelih domba tersebut. Ya, anak domba itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, pergantian, sebuah pengorbanan. Korban itu berarti menyerahkan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu tidak adanya kematian bagi anak sulung. Siapa sih sini kita yang mau atau orang tuanya mau ada anaknya yang paling sulung meninggal? Pasti gak mau lah, ya. Serpun anak yang paling sulung. Kalau ada pada zaman situ, adik-adik,
Kalau nggak ada itu dombanya itu, kalau nggak ditaruh darah domba itu, mungkin pada waktu itu Sar juga akan mati. Siapa sih ini pun yang saat ini yang anak sulung? Coba angkat tangannya anak sulung. Ya ada 1, 2, banyak juga sekarang anak sekolah minggu yang sulung. Kalau seandainya pada hidup kita pada zaman Mesir kemarin adik-adik, kalau kita ada di tanah Mesir tersebut, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, ya atau kita nggak buat darah domba itu, semuanya pasti akan mati. Semua anak sulung mati, baik usianya paling kecil sampai yang paling terbesar sekalipun, mereka akan mati. Ya, jadi sangat mengerikan sekali pada waktu itu. Tapi adik-adik, itu semua dilakukan yang namanya pengorbanan, pergantian. Anak domba tersebut diganti dengan kematian, untuk kematian anak sulung. Ya, apa sangkut pautnya dengan zaman sekarang? Zaman dulu tentang kematian menggantikan anak domba dengan sekarang kehidupan kita sekarang, apa sangkut pautnya? Adik-adik, pada awalnya Adam dan Hawa itu sudah berbuat dosa. Ya, awalnya Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka oleh karena itu secara otomatis semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa, dan ketika semua manusia berdosa, maka hukuman dosa adalah maut. Ya, hukuman dosa adalah kematian. Upah dari dosa adalah kematian. Dan oleh karena itu, kalau kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kebinasaan, maka upahnya itu adalah kematian yang kekal. Ya, kita akan terpisah dari Tuhan. Ya, kita harus mengetahui Tuhan itu adil. Tuhan itu apa? Adil. Tuhan itu kudus. Ya, Tuhan ciptakan manusia bukan untuk masuk atau jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan mau manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi oleh karena dosa sudah merajalela, kita nggak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan terlalu kudus, Tuhan itu terlalu suci. Nah, kita ini orang berdosa. Jadi untuk bersama dengan Tuhan itu mustahil. Untuk bersama-sama dengan Dia di surga mustahil, adik-adik. Itu tidak akan mungkin. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan, adik-adik? Lalu Tuhan melakukan suatu pengorbanan. Seperti pada waktu zaman Israel tadi, ya, terjadilah pengorbanan supaya anak sulung orang Israel tidak mati, akan dilakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan itu apa? Yaitu untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa namanya? Iya, namanya adalah Yesus Kristus. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati sebagai pengganti dosa kita, yang mati sebagai pengganti kematian kita. Terjadi juga suatu pengorbanan. Kalau pada zaman Mesir digantikan kematian anak sulung digantikan dengan seekor domba, maka pada saat ini supaya kita tidak mati dalam dosa, supaya kita tidak hidup dalam dosa, maka dikasihlah Tuhan lagi pengorbanan. Dia utus anaknya, dia kasih anaknya yang tunggal, adik-adik, yang tunggal, yang pertama, ya, domba yang pertama untuk mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Oleh karena Dia rindu kita bebas dari dosa, seperti orang Israel bebas dari Mesir. Tuhan mengasihi pengorbanan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus adalah korban yang menebus dosa kita. Nah, Yesus adalah korban yang menebus dosa kita. Yesus adalah anak domba Allah. Oleh karena kematiannya, Yesus adalah anak domba Allah. Ingat ya, cerita domba tadi, ternyata Yesus itu adalah anak domba Allah. Ayo kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 29 supaya kita lebih jelas sangkut pautnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling melengkapi, tidak ada yang berbeda. Ya, semua sudah akan digenapi dalam perjanjian baru. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Ayo kita baca sama-sama ayat 29. Ya, ayat yang ke-29, Yohanes 1:9. Kita baca ya dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3 ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Apa katanya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus itulah domba Allah. Di saat perjanjian sekarang ini, Yesus Allah sudah menggantikan pengorbanan itu dengan anaknya yang tunggal, domba Allah. Yesus itu adalah domba, seperti domba yang menggantikan kematian kita. Itulah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berdosa adik-adik, kita harus segera minta ampun. Kita harus terima Yesus masuk dalam hati kita. Supaya apa? Dosa kita dihapuskan. Kita bebas dari perbudakan. Kita bebas dari perbudakan si iblis. Seperti orang Israel bebas dari perbudakan orang Israel ketika anak domba Allah sudah menggantikan kita mati di kayu salib. Amin. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, ya, firman Tuhan mengajarkan kita apa? Yesus itu adalah korban terakhir bagi dosa kita. Yesus adalah korban terakhir bagi dosa kita. Karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita dapat memiliki hubungan kita dengan Allah. Ya, orang yang terima Yesus masuk dalam hatinya, maka dosanya akan dihapuskan oleh Tuhan. Dan ketika dia hidup dalam kebenaran, hubungan kita dengan Allah kembali satu. Makanya adik-adik, kalau kita belum terima Yesus, adik-adik belum terima Yesus masuk dalam hatinya, berarti adik-adik masih miliknya si iblis. Ayo, siapa yang belum terima Yesus? Coba lihat dulu, tanya kawannya, kamu udah terima Yesus belum? Tanya kakaknya, adiknya, temannya, kamu udah terima Yesus belum? Kalau katanya belum, suruh harus terima Yesus. Tanya juga mamanya, bapaknya, Pak, Bapak, Mama, udah terima Yesus belum? Kak, Abang, udah terima Yesus belum? Kalau belum, suruh terima Yesus. Karena apa? Kalau kita nggak terima Yesus, adik-adik, kita tidak terima Yesus masuk dalam hati kita, maka kita menjadi milik iblis. Kita masih dalam perbudakan. Perbudakan siapa? Si iblis. Tapi ketika kita terima Yesus, kita sudah dibebaskan. Amin. Kita sudah bebas dari perbudakan itu. Kita sudah bersama dengan, kita sudah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus berterima kasih. Kita harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus yang begitu ajaib menolong kehidupan kita. Karena pengorbanan yang luar biasa yang membuat kita percaya kepada Yesus, sehingga kita bebas dari perbudakan. Kita diselamatkan. Amin. Ya, firman Tuhan tidak sepanjangkan adik-adik. Mungkin kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Itulah sangkut pautnya pada waktu itu. Itulah Paskah, kematian dan kebangkitan. Ya. Paskah itu bercerita tentang kematian dan kebangkitan. Sangkut pautnya pada waktu di Mesir dan saat ini. Bagaimana domba itu diartikan adalah pengorbanan. Anak domba itu adalah pengorbanan. Ya. Yesus adalah anak domba. Dia mati di kayu salib, dia disiksa, mahkota duri. Untuk apa? Untuk menebus kita, agar kita bebas. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, serindu kita semuanya benar-benar terima Yesus. Serindu adik-adik semua anak sekolah minggu, GSD Sadai, Medan, semuanya percaya kepada Yesus. Walaupun engkau masih kecil, masih kelas ini, masih umur segini, tapi kalau kau terima Yesus, Tuhan menjamin masa depan engkau. Tuhan menjamin masa depan kita. Jangan pernah ragu. Kita sudah dibebaskan dengan kematian Yesus. Kita hanya tinggal terima Yesus. Katakan, Tuhan, ampuni dosa. Terima kasih buat kematian. Kita hanya berkata gitu. Nah, hari ini adik-adik, mari taruh tanganmu di dada. Kalau kau belum terima Yesus saat ini, masuk dalam hati. Kalau kau belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini mari taruh tangan kirimu, tangan di dadamu, dan tangan kananmu angkat. Kalau kau ingin mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti sernya berdoa saat ini. Ikuti ser berdoa untuk kau menerima Yesus masuk dalam hati. Ikuti ser berdoa. Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan, aku adalah anak-anak yang berdosa selama ini. Aku sering melawan orang tuaku. Aku sering berbuat jahat. Tapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah begitu baik dalam hidupku. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidupku.
Tuhan, Engkau sudah mati bagiku untuk menghapus segala dosa-dosa. Terima kasih buat kematian-Mu yang sudah menebus dosa. Hari ini Tuhan, dengan mulutku aku mengaku Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Engkau sudah menghapus dosa, Engkau sudah menyucikan aku. Aku terbebas dari perbudakan. Aku terima Yesus masuk dalam hati. Aku terima Yesus masuk dalam hati. Aku dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, Engkau yang sudah mengangkat tangan dan sudah menerima Yesus masuk dalam hati. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan lagi lakukan dosa, jangan lagi lakukan kejahatan, tapi lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah anak yang mengasihi. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kami temukan di dalam Yesus. Olah karya terbesar dalam hidup. Kita akan pujian ini dengan senang hati kita. Sambil lipat tanganmu dan tundukkan kepalamu, kita bernyanyi mengangkat pujian ini adik-adik. Haleluya. Kasih yang terindah. Mari katakan kasih yang Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami akan kematian-Mu yang luar biasa, pengorbanan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti ini. Kami bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Aku serahkan seluruh anak-anak-Ku dalam tangan-Mu ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami,
Kiranya Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang menjagai mereka dimanapun mereka berada. Bahkan bagi adik-adik kami yang sudah menerima Yesus masuk dalam hidupnya pada hari ini, yang sudah mengangkat tangannya dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan perbaharuilah hati mereka, jagailah mereka senantiasa, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, agar mereka benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau sudah menghapuskan segala dosa kami, segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami terima Yesus masuk dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap pekerjaan orang tua mereka, usaha orang tua mereka Tuhan, bahkan pendidikan anak-anak kami Kau berkati. Kau cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, sehingga mereka memperoleh kasih karunia daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu melekat dalam hati mereka, dan mereka benar-benar hidup dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Baiklah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan katakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam